Selamat datang di channel Setengah Sadar. Intro. Kali ini cuy, nggak ada pemersatu bangsa, tapi kali ini gue bakal ngebahas tentang sejarahnya bubur sumsum. Dan buat orang-orang yang belum tahu namanya bubur sumsum itu, gue kasih tahu. Ini namanya bubur sumsum. Nih, bubur sumsum itu identik dengan warna hijau. Nah, ini. Kalau untuk tanya rasanya, nih. Rasanya itu tergantung yang buatnya sih, gimana enak apa enggaknya. Yang jelas bubur sumsum itu identik dengan ijo sama santan. Kalau lebih enak sih bubur sumsum pakai santan sama gula merah. Itu lebih enak, man. Kenapa disebut bubur sumsum? Ini terjadi di era 80-an. Yang sebagian orang tahu bahwa di era 80-an nasi itu diproduksi tidak terlalu banyak ya. Bahkan petani-petani pun ya nggak terlalu banyak sih, karena di sana lahan-lahan petani itu kurang gitu. Karena mereka lebih dominan ke ubi-ubian, memproduksi tepung, ekspor tepung. Itu suatu keunggulan sih. Ceritanya ini terjadi begini, ada suatu keluarga, di sana ada 4 orang. Yang pertama itu suami, yang kedua istri, yang 2 lagi anak. Si suaminya itu namanya yang pertama Tarjo, dan yang kedua si ibunya itu Sumiarti, ya. Nah kalau misalkan untuk lu tanya nih 2 orang anak ini nih siapa nih? Lu tanya sama si Tarjo sama Sumiati itu, karena gue bukan petugas desa, petugas kecamatan yang sensus penduduk. Ini gue mau ngebahas tentang bubur sumsumnya, bukan bahas keluarganya. Singkat cerita, mereka ini adalah keluarga yang mohon maaf miskin. Mereka tidak punya sawah, mereka tidak punya lahan. Mereka ini pekerja buruh tani yang dibayar dulu itu tidak pakai uang, melainkan mereka membarter tenaganya itu dengan makanan-makanan pokok, misalkan beras, misalkan ubi-ubian, kalau nggak daun-daunan gitu, dibarter dengan itu. Singkat cerita, memang mereka bekerja, mereka menawarkan jasa dan dibayar oleh tukang tanah itu dengan ubi-ubian. Pada saat itu mereka bingung, mereka lapar. Di suatu ketika si Sumiarti itu berpikir, ini ubi kalau misalkan disajikan secara digoreng dan dibakar itu biasa. Nah dia mencari inovasi yang beda dari orang lain. Nasi bisa diolah menjadi bubur, kenapa si ubi nggak bisa jadi bubur? Nah akhirnya dia membuat inovasi, dia membuat tepung dari ubi-ubian dan dia masak seperti dia memasak nasi menjadi bubur. Nah, dan hasilnya nih seperti yang lu tahu, bubur sumsum yang kita sekarang kenal itu bubur sumsum. Masalah untuk penamaan, kenapa sih dinamakan bubur sumsum? Kenapa nggak dinamakan bubur ubi? Ya itu terserah mereka mungkin ya. Tetapi kalau misalkan lu pengen tahu, gue bakalan bahas kenapa disebut bubur sumsum. Ini gue pelajari dari sebuah artikel, dari sebuah simbiosis. Gue ukur dari akar kuadrat, gue telaah dari materi biografi, dan ternyata secara garis besarnya gue baru paham, men. Dan gue baru mengerti ini kenapa disebut bubur sumsum. Pertama gini, di Sabtu sore yang cerah, keluarga ini lapar. Si Sumiarti ini dia memasak, menginovasi si ubi-ubian ini menjadi bubur. Nah,
pada suatu ketika si suami itu bertanya, "Bun, kamu masak apa hari ini?" Dan si Sumiarti bilang, "Saya masak bubur, Mas." Si Tarjo sangat bingung, padahal keluarga itu tidak mempunyai nasi. Kenapa dia bisa memasak bubur? Dan dia bertanya, "Sumiarti, kamu masak bubur itu bahan-bahannya apa?" Sumiarti menjawab, "Saya mengolah ubi-ubian menjadi tepung, dan tepung itu saya olah lagi menjadi bubur." Pada saat itu memang bubur dari ubi-ubian itu hal yang tidak lumrah lah. Indonesia identik dengan bubur itu. Yang pertama bubur dari nasi, yang kedua bubur dari kacang-kacangan, kacang-kacang hijau. Lu tahu kacang-kacang hijau, bukan kacang-kacang panjang. Pada saat sudah selesai, si Tarjo itu ke depan rumah untuk menikmati sore yang cerah, sekitar 30 menitan. Akhirnya si Sumiarti itu bilang kepada si Tarjo itu, "Mas, buburnya sudah selesai." Si Tarjo bilang, "Ya udah, taruh saja di sana, nanti saya makan." Sumiarti bilang, saya tinggal ke belakang dulu ya, Mas ya." Itu buburnya sudah di mangkuk. Pada saat lapar, si Tarjo itu ke dapur. Dia mencari. Nah, ternyata si bubur itu nggak ada. Dia bingung seketika dan dia spontan bilang bahwa, "Sum, itu bubur yang kamu buat itu mana? Kok nggak ada?" "Oh, di meja makan, Mas." Dia mencari di meja makan dan masih belum ada, masih belum ada. Nah, seketika dia bilang, "Sum, bubur mana, Sum?" Di sana ada 2 orang anak kecil yang tidak tahu menau bubur sumsum itu apa, dan orang tuanya itu sedang mencari apa, dan bubur itu terbuat dari apa. Ini anak kecil ini polos banget nih, polos putih kayak anak bayi. Ketika mereka mau main, nah si Sumiarti ini 2 orang anak kecil itu dikasih bubur nih, "Dek, kalau misalkan adek mau main, ini bawa buat sarapan nanti ketika capek main, supaya jangan balik ke rumah. Bapak sama ibu mau bikin adek kalian lagi gitu. Kalian main loh yang lama banget nggak apa-apa juga, nggak pulang juga nggak apa-apa gitu." Akhirnya si bubur itu pun dibawa ke anak-anak yang kecil, biasalah ke tongkrongan mereka. Kalau misalkan zaman sekarang tuh tongkrongan ya ke sepermainan mereka lah, ya nggak, you know lah. Nah, pada saat itu kan banyak anak kecil. Mereka kan mereka tanya, apa yang kamu bawa? Mereka bilang, "Ini bubur sumsum." Nah, kenapa mereka bilang jawab kayak gitu? Karena mereka mendengar bapaknya menyebut bahwa, "Sum, bubur mana, Sum?" gitu. Nah, ternyata anak kecil itu menyimpulkan bahwa itu adalah bubur sumsum. Nah, dan pada saat itu anak-anak kecil yang menikmati bubur buatan Ibu Sumiarti itu, mereka bilang ke orang tuanya bahwa, "Saya pengen bubur sumsum." Dan mereka nggak tahu bubur sumsum tuh kayak gimana. Nah, si anak-anaknya itu bilang bahwa dia mencoba bubur yang dibawa 2 orang anak kecil itu tuh, yang 2 anak kecil itu. Nah, dan dari mulai saat itu bubur itu menjadi viral dan dinamakan bubur sumsum. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwa bubur sumsum itu dinamakan dengan tidak kesengajaan, melainkan tidak dinamakan atau tidak diberi nama oleh penemunya, tidak, melainkan si anak kecil yang salah untuk mengartikan. Nah, dan buat teman-teman semua yang tanya asal mula bubur sumsum di mana, ini di Sunda, namanya itu bubur sumsum. Si pembuatnya itu Sumiarti. Nah, kalau misalkan untuk orang Jawa namanya bukan Sumiarti, Sumiarto. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Thank you for watching. See you next time. Peace.